Halo bosku, welcome back to Bosa TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas iPhone seri Plus terakhir dengan tombol home button ya bosku, yaitu iPhone 8 Plus. Apakah iPhone 8 Plus ini masih worth it digunakan di tahun 2024 atau enggak? Mari kita bahas secara pengalamanku sendiri ya bosku, karena channel Bosa TV adalah channel berpengalaman. Jadi menurut pengalamanku sendiri, bukan berdasarkan YouTuber besar yang mereview secara detail ya. Jadi ini hanya ya kita bahas-bahas, baca tipis-tipis lah dan berdiskusi sedikit-sedikit aja. Untuk build quality ya, menurutku build quality-nya ini masih worth it aja, karena ya kalian bisa lihat bahwa backdoor belakang ini sudah terbuat dari kaca. Jadi bahannya itu sama dengan seri 10 maupun 10R ya. Seri-seri 10 itu sama karena backdoornya sudah terbuat dari kaca, jadi bisa mengurangi hawa panas saat bermain game. Ini kalau untuk build quality ya. Kalau speaker ya 2 normalnya. Terus ini tombol-tombolnya, ini tombol power, ini SIM, terus tombol volume biasa ya bosku. Tapi yang membedakan dari iPhone seri Plus terakhir itu hanya di belakangnya aja. Terus chipsetnya udah A11 Bionic, walaupun di chipset A11 ini tidak update sampai iOS 17. Itu yang terakhir dari iOS 16. Cepat sekali ya bosku, ternyata itu waktu cepat sekali. Padahal ya di tahun kemarin aku sudah membahas iPhone seri 7 ya, atau 7 Plus juga. Itu sudah aku bahas. Bahkan iPhone 6s Plus juga aku bahas di tempat ini. Ini dekat lapangan bosku. Jadi ya pindah-pindah, masih pindah-pindah karena YouTuber kecil ini belum mempunyai studio. Terus apa sih Bosa TV yang kita akan bahas di iPhone 8 Plus ini? Sebenarnya sama-sama aja ya bos. Ini sama sekali dengan seri sebelumnya, yaitu iPhone 7 Plus yang menggunakan hambatan dengan layar 5,5 inch. Terus untuk masalah kamera ya masih ya jangkrik, masih bisa diadu lah sama Android yang harga mid range, entah itu harga 3 juta sampai 5 juta itu kan harga mid range ya bos. Kalau entry level, aduh jangan dibandingin sama ini bosku. Ini kan kalian tahu sendiri bahwa seri iPhone itu seri flagship ya bosku. Mantan flagship itu beda kayak mantan kalian. Jadi mantan flagship itu masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan. Kalau mantan kalian kan nggak bisa digunakan. Jadi untuk fitur-fiturnya ya bosku, dari pertama dulu ya, lumayan banyak selang waktu. Terus slow-mo videonya ini juga bisa telefoto ya. Terus fotonya juga bisa telefoto. Terus ini potret, terus potret persegi panorama, ini hal biasa. Yang membedakan kalau antara seri 8 yang sudah aku bahas kemarin itu nggak ada namanya kamera telefoto. Itu aja sih bosku yang membedakan. Jadi nggak ada potretnya ya, lebih nggak ada potretnya. Terus kemudian untuk ya bosku, untuk serinya, seri ini iPhone Internya aku juga nggak tahu ya bosku. Ini VC/A itu apa, tapi ini udah iOS 16 dan sinyalnya juga lancar-lancar aja, habis tak reset pabrik. Walaupun aku belinya ada minusnya ya. Kalau untuk pasaran, jadi di tahun 2024 iPhone 8 Plus maksudku, itu di pasaran berapa bos Satria? Kalau iPhone 8 Plus ini sekarang di tahun 2024 itu di harga 2-3 jutaan semua. Itu tergantung kondisi ya bosku. Di tempat kalian
Ya tergantung kondisi dan X-nya itu X apa bosku? X Inter apa X iBook? Kalau X iBook memang masih mahal di harga harga 3 jutaan maksudku. Waduh, kepleset terus aku ngomong. Kalau yang di Inter biasanya udah 2 jutaan dan ini internalnya hanya 64. Kalau 64 masih bisa digunakan ya, kalau hanya untuk sosmed biasa terus Mobile Legends itu masih sangat bisa digunakan. Misal ada yang tanya, Bos Satria, gimana cara membedakan LCD ori dengan LCD KW? Karena seri iPhone 8 Plus itu kan rilisnya udah lama. Ya betul, kisaran di tahun 2017. Ya kalian bisa lihat sendiri bahwa iPhone seri mantan flagship itu memang udah lama ya, apalagi seri 8 Plus juga udah masalah bezel. Banyak viewer gadget mempermasalahkan masalah bezel ya, yang masih dagunya itu masih tebal. Nah kalian bisa lihat sendiri, mata kalian itu bisa lihat sendiri bahwa rilisnya aja 2017 sampai 2018 itu metanya masih ada dagu sama atasnya itu masih sama-sama tebal. Ya kalian harusnya bisa sadar sendiri, jangan dibandingkan sama HP rilisan zaman sekarang. Kalau yang penting itu semuanya itu masalah masih bisa dipakai enggak sih, masih worth it enggak sih, ya semua itu sesuai kebutuhan kalian sendiri bosku. Dan untuk masalah LCD kalian bisa lihat ke cahaya bahwa enggak ada true tone-nya ya bosku. Harusnya kan ada true tone-nya di bagian kanan sini. Fungsi true tone itu untuk apa ya? Untuk menyesuaikan cahaya saat diaktifin fiturnya ya. Kalau ini ini jelasan sudah diganti. True tone itu bisa diaktifkan jika LCD itu ori copotan bosku, bukan dari gantian KW atau palsu lah. Jadi ini sudah gantian dan true tone aslinya yang ori tidak di copy. Kalau di copy masih bisa aktif bosku. Kemungkinan ini harus ganti yang copotan biar true tone-nya aktif. Tapi kalau menurutku nggak terlalu masalah sih bosku, selagi layar sentuhnya itu normal. Jadi itu ya bosku. Terus kalau spesifikasi lainnya ya kalian bisa browsing sendiri bahwa sana bahkan di YouTuber lain juga bisa membahas lengkap. Tapi aku hanya memberi saran bahwa pengalamanku ini masih bisa digunakan. Kalian jangan mempercayai youtuber besar yang penghasilannya gede ya, karena youtuber besar itu mengikuti zamannya. Kalau nggak mengikuti zaman berarti channelnya nggak berjalan bosku. Jadi mereka harus update terus, apalagi jika saat di endorse pihak gadget itulah. Jadi menurutku kalau di tahun kemarin memang seri 7 Plus itu sudah tidak mendapatkan iOS 16. Tapi berjalannya waktu memang kalau orang-orang, tergantung orangnya bosku. Kalau kalian terlalu fanatik dengan fitur ya kalian memang harus memperbarui gadget kalian lah. Tapi kalau kalian hanya bodo amat lah, aku juga gak tahu fitur gini-gini, yang penting bisa buat sosmed, bahkan ini bisa digunakan sampai 2 tahun lagi lah bosku. Semua itu tergantung kebutuhan dan ekonomi masing-masing. Jadi sekian dulu bosku, mungkin di video selanjutnya aku akan membahas kameranya masih worth it atau enggak. Terus ya kalau kalian mau request apa, barangkali aku ada dana untuk mereview HP selanjutnya. See you next video.